بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. Kalian kepada sesuatu yang menghidupkan jiwa kalian, yang menghidupkan hati kalian, yang menghidupkan ruh kalian. Maka sesungguhnya kehidupan jiwa kita ini, bahagianya hati kita ini bukan dengan makan minum, bukan dengan harta, jabatan dan sebagainya, tidak, akan tetapi majlis ilmu, ya, menjawab, mendatangi seruan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga insyaAllah terus kita istiqamah, insyaAllah bermajlis ilmu, kemudian kita tafarraq, kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, para hadirin sekalian, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan malam hari berbahagia ini kita insyaallah akan mengkaji tentang bekal Ramadan, ya, bekal kita menuju bulan Ramadan. Alhamdulillah di hari ini sudah tanggal berapa Sya'ban ini jemaah? 7 ya? Masuk 8. Iya, masuk 8. Alhamdulillah. Setiap kebaikan, setiap ibadah itu sebelum kita mengerjakannya, kita dianjurkan untuk berilmu terlebih dahulu, untuk mengetahuinya, ya kan? Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, bab berilmu dulu sebelum kalian berucap dan kalian amalkan. Berilmu terlebih dahulu. Kemudian dari Imam Bukhari rahimahullah ta'ala bawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ilmuilah, ketahuilah bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ilmui dulu, kemudian setelah itu istighfarlah, beramallah, ucapkanlah wastaghfir li dhanbik. Maka beliau mengatakan fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala memulai berilmu dulu sebelum berucap dan berbuat. Kemudian insyaallah Ramadan sebentar lagi akan datang kepada kita semua. Ramadan adalah bulan yang mulia. Semua kita faham dan tahu bagaimana kemuliaan Ramadan. Semua kita meyakini dan semua kita bergembira tentunya, ya, akan datang Ramadan. Bahkan bukan hanya orang yang puasa, yang tidak pernah puasa pun dia bergembira Ramadan, gitu kan? Ya, bukan hanya orang yang sholat, orang yang tidak pernah sholat juga senang di datang Ramadan itu. Sehingga ini merupakan ciri keimanan ketika seorang bergembira dengan datangnya Ramadan. Akhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, sungguh laqad adallana syahrul karim, akan datang kepada kita bulan yang mulia, musim yang sangat agung sekali. Pada bulan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan kebaikan, pahala-pahala. Allah subhanahu wa ta'ala buka pintu-pintu kebaikan, syahrul khairat wal barakat, bulan yang penuh kebaikan dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dia Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an,
Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yaitu sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Qur'an ini sebagai penjelas mana petunjuk dan mana pemisah antara yang hak dengan yang batil. Dia adalah bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh dengan ampunan Allah. Pada bulan itu Allah Subhanahu wa taala bebaskan banyak manusia hamba-hambanya dari neraka. Bulan yang awalnya adalah rahmat Allah, tengahnya adalah ampunan Allah, dan akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ramadan sangat banyak sekali keutamaannya tentunya. Di antaranya kita ambil beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala idza jaa Ramadan, apabila Ramadan datang, futihat abwabul jannah, maka dibukalah pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibukalah pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghallaqat abwabun nar, dan ditutup pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa innama tuftahu abwabul jannah fi hadha asy-syahr li kathratil a'malis shalihah wa targhiban lil 'amilin. Dan sesungguhnya dibuka pintu surga di bulan Ramadan karena banyak amal saleh yang bisa dikerjakan. Banyak amal saleh yang bisa dikerjakan. Banyaknya orang yang mau beramal saleh. Bahkan tadi orang-orang yang enggak mau puasa, dia puasa, alhamdulillah. Sehari Ramadan puasa, hari kedua puasa, hari ketiga puasa, selanjutnya enggak puasa. Nanti pas mau lebaran dia paling cepat cari baju lebaran, padahal dia enggak puasa, ya kan? Kemudian tapi semoga insya Allah orang-orang yang tidak puasa tahun kemarin sekarang dia puasa insya Allah. Orang-orang ramai dengan sholat berjamaah, yang tadinya enggak berjamaah di masjid sekarang ramai berjamaah di Ramadan. Kemudian yang tadinya tidak baca Quran, baca Quran dia. Banyak amal soleh yang bisa dikerjakan. Orang-orang yang tadinya tidak bersedekah, bersedekahlah dia. Kemudian beliau mengatakan wa tughlaqu abwabun nar liqillatil ma'asi min ahli iman. Kemudian ditutup pintu neraka, maksudnya sedikit orang-orang yang berbuat maksiat. Kemaksiatan itu jarang kita lihat, sedikit kita lihat. Wa tusaffadu syayatin fatughallu fala yukhlasuna ila ma yukhlasuna ilaihi bi ghairi. Kemudian dibelenggu setan sehingga setan ini tidak bisa berbuat sekemauannya sebagaimana di bulan-bulan yang lainnya. Inilah maksud dibelenggu setan. Akan tetapi ada orang bertanya, ini kok bulan puasa dia kelahi, ya? Bulan puasa dia cerai suami istri, ya kan? Bulan puasa dia masih nggak puasa, dia masih nggak sholat, berarti setan masih berkeliaran di sini. Bagaimana maksudnya setan ini belenggu? Jamaah rahimahullah. Maksudnya setan dibelenggu, kata para ulama rahimahullah taala, setan itu dibelenggu bukan semuanya, akan tetapi maradatus syayatin, setan yang kawakan saja, generalnya gitu ya. Ya, kalau masih kecil-kecil dibiarkan, ya. Jadi setan yang kuat, yang godaannya besar, itu yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dibelenggu oleh Allah. Adapun yang lain dibiarkan berkeliaran. Ini maksudnya kata para ulama. Sehingga masih ada kita lihat di Ramadan itu orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Waliyadzubillah. Wa Imam Ahmad rahimahullah taala, diriwayatkan Imam Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi alaihi wasallam bersabda tentang kemuliaan Ramadan, "U'tiyat ummati khamsu khisalin fi Ramadan." Diberikan umatku 5 keistimewaan di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat Islam diberikan 5 keistimewaan di bulan Ramadan yang tidak dimiliki pada umat-umat yang lain. Mana dia keistimewaan ini? Yang pertama, Nabi sebutkan khulufu famis sha'im atyabu 'inda Allah min rihil mis. Yang pertama adalah bau, ya, bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kasturi. Ini yang pertama.
Orang puasa mulutnya nggak bau, berarti dia nggak puasa kan? Orang puasa masih bau mulutnya, jemaah Allah. Ya kan? Bagaimana kalau dia puasa, dia menghilangkan bau mulutnya dengan berkumur dengan cairan khusus, boleh nggak? Boleh saja selama cairannya jangan ditelan. Bagaimana kalau dia puasa, dia pakai siwak, sikat gigi, ya, yang berpasta, ya, yang ada rasanya, gimana itu? Boleh nggak? Fatwa para ulama tidak masalah. Sebagaimana mencicipi makanan, boleh nggak? Boleh, asal jangan ditelan, ya kan? Nah, ini dia. Jadi orang yang bersiwak di siang hari Ramadan boleh. Dari mana? Nabi SAW sebutkan secara umum tentang masalah siwak ini. Ya, Nabi SAW, "Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli wudu' wa fi riwayah 'inda kulli salat." Seandainya aku tidak beratkan kepada umatku, niscaya perintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudu. Kapanpun. Nabi tidak khususkan kalau puasa jangan. Ya. Dan setiap kali akan sholat, Nabi tidak khususkan kalau puasa jangan, tidak. Hanya saja dikecualikan ketika berpuasa, yaitu istinsyaq, memasukkan air dalam hidung, jangan terlalu kencang masuknya sehingga kesedot banyak yang masuk, tidak. Ini dia. Kemudian yang pertama, Nabi SAW sebutkan bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dari aroma kasturi. Kasturi ini adalah minyak wangi yang paling harum, wangian yang paling harum. Bahkan di surga nanti tanahnya terbuat dari kasturi, debu-debunya terbuat dari kasturi. Dari mana kasturi itu? Ya, bisa dari apa? Dari hewan ya, dari kijang ya. Ya. Kasturi itu dari, disebutkan bahwa kijang ini keringatnya, kan di kelenjarnya itu ada itu, kalau sudah tua usianya itu ada kelenjarnya di bagian bawah tempatnya itu kalau nggak khilaf disebutkan campuran antara darahnya, keringatnya, semuanya di situ, dan itu aromanya sangat harum sekali. Ya. Ada juga dari ikan al-arbar, ya, ikan hiu, al-paus, ya, kasturi, sangat harum sekali. Dan Nabi SAW sebutkan bahwa orang yang berpuasa, ini dia keistimewaannya yang pertama. Kemudian yang kedua, keistimewaan orang yang berpuasa, wa tustaghfaru lahumul malaikatu hatta yuftiru, akan senantiasa dimintakan dia ampun oleh malaikat. Sampai kapan? Sampai dia berbuka puasa. Dari awal dia makan sahur, dari awal dia puasa, dimintakan ampun oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Astaghfiru lahumul malaika. Ini malaikat dimintakan ampun, jemaah. Malaikat yang mintakan ampun orang yang berpuasa ini. Allahumma ighfir li fulan, ya Allah ampunilah dosanya dia, ya Allah ampunilah dosanya dia. Malaikat terus mintakan ampun. Sehingga kalau malaikat yang mintakan ampun, dosa mana yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayo ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kita siapkan ibadah di Ramadan ini. Dosa-dosa kita, banyak dosa kita. Ya. Dan ternyata malaikat memintakan ampun untuk kita ketika kita berpuasa, subhanallah. Kemudian yang ketiga di antara faedah Ramadan, di antara utama Ramadan, Nabi SAW sebutkan, wa yuzayyinallahu kulla yawm jannata. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala menghiasi surganya. Allah Subhanahu wa taala menghiasi surga setiap hari. Hiasi oleh Allah Subhanahu wa taala, diperindah, tambah bagus, tambah indah, tambah indah. Surga ini indah. Ya, surga ini penuh dengan kenikmatan. Apa yang kita rasakan di situ tidak ada yang akan hilang. Nabi SAW bersabda, "Man yadkhul jannah," barang siapa yang masuk surga, maka dia kekal di dalamnya. Yan'amu, dia merasakan nikmat selama-lamanya. La yabla thiyabu, tidak akan kusam bajunya. Wala yafna syababu, tidak akan hilang mudanya, terus muda.
Ya, orang-orang yang masuk surga merasakan kenikmatan yang abadi, keindahan yang luar biasa. Bagaimana penghuni surga? Nabi SAW bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "A'dadtu li'ibadiyas salihin." Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh. Semoga kita termasuk orang saleh insyaallah ya. Apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala? "Ma la 'ainun ra'at." Surga yang tidak pernah terlihat oleh pandangan mata manusia. Keindahannya yang luar biasa, kenikmatannya yang luar biasa. Mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata manusia siapapun mereka. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga. Dan bagaimana keindahan di dalamnya. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbesit dalam hati siapapun juga. Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jannatu 'adnin yadkhulunaha mufattahatan lahumul abwab." Itulah dia surga Aden yang dimasukkan, yang mereka masuk dalamnya, pintu-pintunya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum bimukhrajin." La yamassuhum fiha nasab, orang-orang yang masuk dalam surga tidak ada merasakan lelah, tidak merasakan capek. Jamaah Allah. Kalau di dunia kan capek kita. Jadi apa kita akan capeknya? Katanya orang kaya capek dia akan capek, kurang tidurnya. Yang paling banyak tidurnya orang biasa-biasa mungkin. Karena yang dipikirkan orang-orang pas-pasan. Ya. Kemudian apa itu? Di surga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada lelah, tidak ada capek. Enggak ada nanti tukang urut di surga. Kenapa? Pegel katanya. Enggak ada obat-obat di surga, enggak ada yang sakit semuanya. Enggak ada yang sakit, nikmat selama-lamanya. Ya, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dhullilat qutufuha tadlila." Di surga itu pohon-pohonnya, buah-buahnya direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia mau makan tinggal diambil, enggak perlu manja. Ya. Surga yang penuh dengan kenikmatan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun." Bagi mereka orang-orang yang masuk surga, mereka mendapatkan pasangan-pasangan mutahharah yang suci. Apa yang suci maksudnya? Para ulama tafsir mengatakan istri-istri mereka, pasangan mereka yang suci, yang pertama tidak haid. Tidak ada yang haid. Ya, tidak ada yang haid. Suci mereka dari haid. Kemudian suci yang kedua maksudnya juga mereka suci dari semua yang kotoran. Tidak ada yang buang air besar, tidak ada buang air kecil, tidak ada yang beringus, tidak ada yang keluar kotorannya. Makanan yang kita makan di surga, Nabi sebutkan, makanan yang dimakan di surga akan menjadi keringat, dan keringat mereka itu aromanya lebih dari kasturi. Makanan yang dimakan itu mereka hanya ini, sendal. Ya, kalau di dunia kita makan, habis itu buang angin, buang air. Kalau di surga tidak ada. Dan Nabi SAW sebutkan orang-orang bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, surga ini yuzayyinullahu kulla yawmin jannata, dihiasi surga oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Ini yang ketiga. Kemudian yushiku ibadiyas salihun an yulqu anhumul ma'unata wal adha wa yasiru ilaiha. Kemudian yang keempat, mutusaffalu fihi ma'aratus syayatin, dibelenggulah setan-setan. Fala yakhlusuna ila ma kanu yakhlusuna ilaihi ghairi, sehingga setan ini tidak bisa berbuat sebagaimana di bulan yang lain. Kemudian yang kelima, wa yughfaru lahum fi akhir lailah, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setiap akhir malam. Qila ya Rasulullah, ahya lailatul qadar? Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah itu setiap malam Lailatul Qadar ya Rasulullah? Qala la, tidak. Walakinnal 'amil innama yuwaffa ajruhu idza qada amalu. Akan tetapi yaitu setiap malam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia keutamaan Ramadan, masyaallah ikhwah rahimahullah. Sehingga kita rindu dengan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan insyaallah. Kita bisa berpuasa, kita bisa qiraatul Quran, kita bisa salat,
dan kita bisa beribadah, minta ampun dan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Kemudian para salafus saleh, kalau Ramadan akan tiba dan bulan Sya'ban, ini Sya'ban kan, disebutkan bahwa mereka kalau Sya'ban telah tiba itu toko-tokonya ditutup. Kemudian mereka ambil mushafnya. Kalau kita Sya'ban datang apa? Stok toko kita tambah. Kayaknya akan datang Ramadan, berasnya ditambah di Ramadan, pemakaian banyak, gula ditambah, semuanya minyak, ada sebagainya. Ya, jauh kita dari para salaf. Ya, tentu kita tidak bisa mengikuti mereka, tapi mudah-mudahan insyaallah ya kita tidak terlalaikan dengan aktivitas kita di Ramadan. Harus siapkan, luangkan waktu kita. Ya, luangkan waktu kita. Masyaallah ikhwan. Kemudian yang berikutnya, keutamaan orang-orang yang berpuasa sekarang. Keutamaan orang-orang yang berpuasa. Kalau tadi keutamaan Ramadan, yang berikutnya keutamaan orang-orang yang berpuasa. Famin fadailis shaum, di antara keutamaan orang yang berpuasa yang pertama, Allah katabahu ala jami'il umam wa faradahu alaihim. Yang pertama, bahwa puasa ini diwajibkan kepada semua umat. Ya, pada semua umat manusia yang muslim dari awal sampai akhir. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ada juga yang berpuasa mereka juga berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau mendengar wahai orang-orang beriman, maka pasanglah telinga kalian, kata beliau. Kenapa? Waktu itu kalian dipanggil, bisa saja itu perintah yang harus kalian kerjakan atau larangan yang kalian harus tinggalkan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, wahai kalian orang-orang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang pertama, yang puasa itu hanya orang beriman. Kalau dia nggak kuat imannya, dia nggak puasa. Ya, atau dia puasa kadang sembunyi, takut kelihatan istrinya kalau dia nggak puasa. Ya kan, karena istrinya lagi puasa, rajin ibadah. Dan ini banyak kita temukan, masyaallah warahmatullahi, banyak kita temukan orang-orang yang makan di siang Ramadan. Ya, para pekerja apa, kita lihat di pasar, di jalan dan sebagainya. Maka yang tidak berpuasa itu dia tidak disebutkan iman. Orang-orang yang berpuasa hanya orang-orang beriman. Maka antum, kita semua, ketika Ramadan datang, yang kita usaha kita adalah warung makan misalnya, kita tutup siang hari. Ya, kita tutup pagi hari. Kita fasilitasi orang-orang yang tidak berpuasa, maka kita akan mendapatkan dosa yang sama dengan hal tersebut. Kemudian faedah ayat ini, orang-orang beriman diwajibkan atas berpuasa. Kemudian diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, maka orang-orang sebelum kita juga berpuasa, mereka orang-orang beriman. La'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka faedah puasa adalah menjadikan kita bertakwa kepada Allah. Walau la'annahu ibadatun 'azimah la ghina lil khalq 'an ta'abbud biha lillah. Kemudian faedah yang berikutnya disebutkan, wa min fadailis shaum fi Ramadan, di antara keutamaan puasa Ramadan, annahu sababun li maghfiratil dzunub, bahwa puasa adalah sebab dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah sebab dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Al-Bukhari Muslim dari sahabat Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan imanan, karena keimanan, wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dia puasa, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini faedahnya seorang itu beribadah mengharapkan pahala, jemaah. Mengharapkan kebaikan dari Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Nabi SAW bersabda, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi," maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang telah lalu banyak kita kerjakan, banyak. Dosa maksiat, dosa mata kita, tangan kita, perut kita, ya, dosa kaki kita, kemudian dosa kita kepada anak-anak kita, kepada istri kita, atau seorang istri kepada suaminya, dosa kepada orang tua kita, dosa kita bermuamalah dengan tetangga kita, dengan sahabat kita, dosa ucapan kita, lisan kita, banyak sekali dosa kita. Nabi sebutkan, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosa telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. يعني إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه واحتسابا لثوابه وأجره لم يكن كارها بفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه. Yaitu orang-orang yang berpuasa karena iman, karena ridha. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah. Dia tidak dipaksa, bukan karena paksaan, bukan karena atasannya, bukan karena dia malu dilihat orang, atau dia ragu, tidak ragu, maka sesungguhnya dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala as-salawatul khams, salat 5, salat yang 5, wal jum'ah ila jum'ah, Jumat satu ke Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahun idza ijtanibatil kaba'ir. Maka ya, ini semuanya ibadah ini, salat 5 waktu, satu salat berikutnya, salat berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya. Ini menghapuskan dosa antara keduanya, dosa antara keduanya. Kecuali apa? Nabi SAW sebutkan, idza ijtanibatil kaba'ir, selama mereka meninggalkan dosa besar. Kalau dosa besar tidak bisa, harus dengan taubat, ya, harus dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minum khamr misalkan, bisa dihapuskan dosanya dengan puasa? Ya bisa. Dia durhaka kepada orang tuanya, dosa besar atau besar ini? Dosa besar. Kita bahas dosa-dosa besar di Masjid An-Nur, di otoritas Manda. Dosa-dosa besar tidak bisa, dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala puasa. Dia berzina, ya, kemudian berharap dengan puasanya atau dengan sholat Jumatnya diampuni dosanya, tidak bisa, harus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral rahimahullah, di antara keutamaan puasa yang berikutnya, wa min fadhailis shaum anna thawabahu la yataqayyadu bi'adadin muayyan bal yu'ti as-sha'im ajrahu bighairi hisabin. Bahwa orang-orang yang berpuasa pahalanya tidak terbilang, pahalanya tidak terbilang, tidak ada hitungan pahalanya. Kalau orang yang sholat berjamaah, pahalanya berapa? 27 atau 25 derajat dibandingkan sholat sendirian. Orang yang baca Quran, satu huruf dibalas dengan 10. Alif lam mim, alif satu huruf 10, lam satu huruf 10, mim satu huruf 10. Kemudian orang yang berbuat amal kebajikan yang lain ada hitungan pahalanya. Tapi orang yang berpuasa tidak ada hitungan, tidak ada jumlahnya berapa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya pahala puasa ini. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi katakan, Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam diskusinya, kullu amali bani Adam lahu illa shaum. Semua amalan anak Adam itu bagi mereka kecuali puasa. Diberikan pahalanya Allah dengan terbatas kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu milikku dan aku langsung berikan dia balasan. Wasiyamu junnah, dan puasa itu adalah perisai dari neraka. Puasa itu adalah perisai, tameng dari neraka. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau kalian sedang berpuasa, fala yarfuth, jangan berkata kotor. Kalau sedang berpuasa jangan kata kotor, jangan memaki, jangan menghujat. Ya, zaman ini zaman hujat-hujatan pasti nggak? Pasti Pak. Ya kan, sebentar lagi Ramadan.
ikut lagi. Dia sibuk dengan kondisi sekarang, zaman sekarang, lupa baca Quran, tidak baca Quran. Dia masih berkata yang tidak baik. Termasuk tulisan ini wakil dari ucapan ini jemaah. Ya kan? Banyak orang yang nggak ngomong tapi tulisannya bahaya. Ini dia. Kalau kalian sedang berpuasa, fala yarfuth, jangan kata kotor. Wala yaskhab, jangan teriak-teriak. Jangan teriak-teriak. Ya, teriak-teriak maksudnya apa? Teriaknya nggak bagus. Kalau teriak ceramah ya nggak apa-apa. Gimana kalau ceramah teriak? Teriak-teriak, memaki-maki, marah, maksudnya itu berkelahi. Ya, teriak-teriak yang nggak bagus. Jangan. Kenapa teriak keras sekali puasa? Ternyata dia nggak puasa. Padahal dia nggak puasa kan teriak keras teriak. Walanya jangan dia teriak-teriak. Fa in sabah wahadun aw qatalah, kalau sedang dia berpuasa lalu ada yang mencaci maki dia, ya, atau ada orang ngajak dia kelahi, ngajak dia bertikai, maka pertikaian sudah hidup Ramadan ini. Atau ada pertikaian rumah di situ, sengketa tanah, tunggu nanti ambil Syawal kita lanjutkan lagi. Ternyata iya, pas Ramadan selesai pertikaian, alhamdulillah selesai, menang dia mungkin, alhamdulillah selesai. Ya, maka di Ramadan yang pertikaian sudah tutup dulu pertikaian. Pertikaian sama anak, pertikaian sama istri mana? Tunggu dulu. Ya, damai dulu, damai. Pertikaian apapun jenisnya. Nabi sebutkan wa'id ahadun sabah, kalau ada seorang mencaci maki dia, atau memusuhi dia, memerangi dia, katakan aku sedang puasa. Ntar habis berbuka lanjut. Tidak. Walladzi nafsu Muhammad biyadihi, sungguh demi Allah, ya, yang demi Allah yang jiwaku di tangannya, kata Rasul SAW, bau mulutnya orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kasturi. Lis-sha'im farhatan, bagi orang yang berpuasa dua kesenangan. Yang pertama, senang dia ketika berbuka puasa, bahagia ketika berbuka puasa. Yang kedua, bahagia dia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bahagia dengan pahala puasanya ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah, beberapa faedah yang bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Ya, tentang yang pertama, keutamaan bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini bulan yang mulia, jangan kita sia-siakan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut Ramadan. Kemudian orang-orang yang berpuasa harus karena iman mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mendapatkan pahala yang sempurna insyaallah. Kemudian hukum yang lainnya insyaallah kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam.